Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salat ya, Sat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Sat? Sehat, Sat? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah sehat ya, Sat ya. Bogor, kondisi gimana, Sat? Masih PSBB. Masih PSBB ya, Sat ya. Mm-mm. Baik, kita sapa dulu nih, Sat, yang sudah hadir di kajian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita bersama, nikmat berupa iman, Islam, dan nikmat waktu luang, dan kemudian nikmat ilmu yang Allah berikan pada kita. Sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita perbaharui. Baik, kemudian salawat dan salam juga semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at, dan para yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak pada para jemaah yang sudah hadir di kajian menjelang berbuka ini bersama Iqra Perth ya, dan Human Initiative Australia. Kali ini insya Allah kita akan membahas parenting nabawiyah ya bersama Ustadz Wahid Ramadan LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini pembahasan yang sangat tentunya yang bagi yang sudah berkeluarga atau yang ingin berkeluarga tentunya ingin mendapatkan role model ya bagaimana Rasulullah itu mendidik mendidik keluarganya. Ya insya Allah hari ini akan dibahas, akan disampaikan oleh Ustadz Wahid Ramadan LCMA. Baik, para sahabat yang mengikuti kajian menjelang berbuka ini ya, yang tergabung di Zoom, kemudian yang juga mengikuti live streaming melalui Facebook Iqra dan Human Initiative Australia, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini senantiasa Allah berkahi ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai untuk keberkahan ya, kita bersama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai ya, bagi para jemaah yang ingin nantinya memiliki pertanyaan ya bisa dipersiapkan dari sekarang ya, bisa mengajukan di kolom chat atau juga bisa berinteraksi langsung dengan Ustadz Wahid ya. Caranya bisa dengan raise hand atau mengaktifkan audio kemudian videonya sama-sama agar diskusi kita lebih interaktif pada hari ini. Baik, tidak berpanjang kata lagi nih Ustadz, langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Wahid untuk menyampaikan tentang parenting nabawiyah mendidik ala Nabi. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah di Iqra Australia, alhamdulillah rabbil alamin, pada sore hari ini kita duduk dalam rangka lebih dekat mengenal Allah, dalam rangka lebih mengenal sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam hal parenting, mendidik anak-anak kita, mencinta para generasi-generasi yang membanggakan di masa depan, baik masa depan dunia maupun masa depan kita kelak di akhirat. Anak-anak itu adalah aset yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Maka Al-Quran selalu menggunakan kalimat busyra dalam menggambarkan kehadiran anak-anak untuk orang tuanya. Misalnya di surat Hud ayat 71, ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril dan kawan-kawannya mengabarkan bahwa istrinya yaitu ibunda Sarah ya mau mendapatkan putra, akan segera hamil. Ketika mendengar kabar itu diceritakan bagaimana gembiranya ibunda Sarah, sampai Al-Quran mengatakan wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya Ibrahim yaitu ibunda Sarah yang berdiri di belakang tirai, beliau dhahikah, tertawa saking senangnya mendengar kabar gembira. Fabasyarnahu bi Ishaq, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya itu akan datangnya anak namanya Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Yaqub, dan nanti setelah Ishaq ada anak selanjutnya, cucunya diberikan nama Yaqub. Jadi Ishaq dan Yaqub ini namanya sudah dikasih tahu dulu sama malaikat. Jadi Nabi Ibrahim tinggal memasangkan saja ketika nanti mereka terlahir. Allah menggunakan kalimat fabasyarnahu, dan kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira. Datangnya anak itu sangat menggembirakan. Iya apa tidak kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika kemudian mengetahui wah positif, bukan positif corona ya, positif hamil, pasti akan bersuka cita, Masya Allah, tasyakuran, mengundang kerabat tetangga se-RW. Maka Al-Quran menggunakan kata fabasyarnahu, dan kami berikan kabar gembira. Karena anak itu kabar gembira. Datangnya anak adalah satu kabar yang membahagiakan orang tuanya. Demikian pula Nabi Zakaria ketika berharap sekian lama datang putra. Sehingga kemudian beliau berdoa siang malam meminta diberikan putra oleh Allah. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab, di surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria saat Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya. Apa kata Jibril saat itu kepada Nabi Zakaria? Inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Kami akan berikan kepadamu busyra, kabar gembira dengan datangnya putra nanti namanya Yahya. Jadi betul-betul anak itu Ya, terputus Ustaz. Assalamualaikum. Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Audionya bisa dihidupkan lagi Ustaz? Oh Masya Allah. Halo? Ya, sudah terdengar Ustaz. Ya, silahkan lagi Ustaz. Barusan lama nggak matinya? Nggak terlalu lama Ustaz. Nggak terlalu lama. Enggak ya? Aduh, nggak kelihatan. Aman ya Ustaz? Baik, udah jelas ya?
Aman-aman. Aman insyaallah. Ya, baik, silakan lanjutkan Ustaz. Baik, jadi datangnya anak oleh Al-Quran menggunakan diksi busyra, kabar gembira. Dan memang setiap orang tua pasti mendambakan datangnya anak. Nggak ada orang tua sedih ketika ada kabar akan punya anak. Itu nggak ada yang sedih, ya. Pasangan yang sedih biasanya pasangan di luar nikah. Itu sedih kalau, wah, kamu hamil. Nah, sedih pasti dia. Karena tidak pernah terbayang ya, kecelakaan itu namanya. Tapi kalau pasangan sah, pasti akan malah bersuka cita, tasyakuran ketika mendapat kabar akan memiliki anak. Maka di samping kabar gembira, anak ini memang juga adalah aset untuk kedua orang tuanya. Aset di mana? Di akhirat, menjadi investasi yang sangat mahal. Ya. Kelak banyak orang tua yang terkaget-kaget saat di akhirat bangun dari kuburnya mendapatkan anugerah berupa surga yang tinggi derajatnya. Maka kemudian para orang tua ini bertanya kepada Allah, Anna li hadza ya Rabb? Dari mana ini semua aku dapatkan ya Allah? Perasaan kalau amalku biasa-biasa saja, minimalis sekali, nggak layak mendapatkan anugerah setinggi ini, semulia ini. Ya Allah, dari mana ini semua sebenarnya? Maka kemudian dijawab kepadanya, hadza bi barakati hadza bistighfari auladika laka. Posisimu yang tinggi sekarang ini memang bukan karena amal ibadahmu dulu, kamu sangat minimalis ibadah, tapi ini adalah karena berkat istighfar dan doa-doa anak-anakmu sepeninggalmu. Makanya anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya akan mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak di surga. Jadi setiap amalan Bani Adam itu akan terhenti. Ya, semua amalan anak Adam manusia ini akan terhenti kecuali 3, shadaqatun jariyah. Sedekah jariah semacam wakaf gitu ya, yang mengalir terus pahalanya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang terakhir, waladun solihun yad'u lahu, anak-anak soleh yang selalu mendoakan ayah dan ibundanya. Maka selagi ketiga-tiganya ini bisa kita dapatkan, kejarlah mumpung kita masih ada kesempatan. Sedekah jariah, ada wakaf pesantren, wakaf masjid. Nah, kita menjadi salah satu di antara sekian yang memberikan harta. Ilmun yuntafa'u bih. Ada orang nggak punya anak, nggak punya harta, tapi ilmunya manfaat. Misalnya seperti siapa? Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu tidak punya anak karena tidak sempat menikah beliau. Tidak kepikir mau menikah karena sibuk dengan ilmu. Imam At-Tabari nggak menikah, nggak punya anak. Imam Ibnu Taimiyah juga tidak punya anak, tidak menikah. Mereka para ulama-ulama bujangan. Tapi mereka punya satu peninggalan yang manfaatnya hingga hari ini kita rasakan apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita ya tiga-tiganya kita kejar ya. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan waladun solihun yad'ulah. Anak-anak soleh yang kelak akan mendoakan kita semua. Dan yang paling indah lagi adalah karena satu keluarga apabila mereka semua beriman kepada Allah, perpisahan di dunia dengan wafatnya salah satu di antara mereka itu ternyata adalah hanya perpisahan sementara. Karena kelak di surga akan dipertemukan semuanya, satu keluarga besar itu. Dalilnya mana Pak Ustadz? Surat At-Tur ayat 21 ketika Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak cucu yang juga beriman, maka akan kami hubungkan anak cucu dengan mereka. Akan kami pertemukan lagi mereka semuanya. Kalau ayahnya surga bintang 1, anaknya surga bintang 5,
maka anaknya bisa mengangkat ayahnya ke level surga yang sama. Kalau ayahnya surga level 2 misalnya, anaknya surga bintang 7, anaknya bisa mengangkat ayahnya untuk berada di level surga yang sama. Maka inilah mahalnya anak dan pendidikan anak. Ketika sukses, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, berilmu, berbakti kepada orang tua, maka di akhirat mereka bisa menjadi pengangkat derajat kita, menjadi sebab kita diangkat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita sadari betul, ini aset. Ini anak-anak ini investasi kita. Jadi jangan tanggung-tanggung ya dalam mendidik anak-anak kita. Kita kuliah dulu bisa bertahun-tahun sabar, padahal agar apa? Masa depan cemerlang. Nah, ketika kita Allah karuniai anak, maka kita pun harus betul-betul berjuang karena ini menentukan kesuksesan kita juga kelak di masa depan di akhirat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang perlu kita siapkan apa? Anak-anak kita ini sekarang kita juga harus memikirkan karena kondisi zaman sekarang beda dengan zaman kita dulu. Ya. Zaman kita dulu kita ditinggal oleh orang tua kita ke pasar, ke sawah. Kita di rumah main sama anak-anak tetangga aman-aman saja. Paling-paling mainnya main bola, kadang petak umpet, kadang main gobak sodor gitu ya. Mainan-mainan klasik. Adapun kalau sekarang orang tua, ayah dan ibu sibuk, anak ditinggal di rumah. Apa jadinya? Terlalu besar risikonya kalau kemudian anak kita tidak mendapat perhatian dari kita sebagai orang tua. Karena sekarang apalagi ya bagi yang sudah kenal dengan HP dan smartphone ya, orang tuanya oke-oke saja, santai tanpa merasa diganggu dengan pekerjaannya. Ayahnya ke kantor, ibunya dagangan online, anaknya main game online, kemana-mana pergaulannya, dunia sudah berada di ujung jari-jarinya. Sehingga tanpa kita sadari anak kita itu terbentuk dengan apa yang dia nikmati tiap hari. Di dalam HP itu kan segalanya ada ya. Ada fitnah akidah, ada fitnah syubhat-syubhat pemikiran, ada aliran-aliran sesat, perdukunan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ateis, liberal, dan lain sebagainya. Kalau kemudian tanpa kita awasi, tahu-tahu anak kita sudah aneh nih cara pikirnya. Sudah aneh-aneh nih tontonannya. Lihat yang dukun-dukun, pocong-pocong, belum lagi yang hawanya nuansanya pornografi dan porno aksi. Ini sangat mengkhawatirkan ketika kita tidak memiliki kurikulum dalam mendidik anak-anak dan tidak punya perhatian yang cukup untuk mengawasi mereka. Saya masih ingat dulu kalau ingin nonton TV misalnya ya, dulu mah ada film namanya Satria Baja Hitam. Itu tahun 90-an. Itu kalau kita mau nonton, anak-anak sekampung ngumpul di rumahnya Pak Lurah hari Selasa. Jadi bubar dari TPQ, TPA, semuanya langsung ngumpul di rumahnya Pak Lurah. Nggak ada yang pulang ke rumah. Kenapa? Karena ingin melihat Satria Baja Hitam. Wah, ini dulu Masya Allah, viral sekali. Cuman TV sekampung hanya satu. Setelah itu bebas lagi, pulang ngaji lagi, nggak masalah. Tapi kalau sekarang, anak-anak kita bebaskan, segala macam bisa dilihat. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, gambar-gambar yang tidak jelas. Kemudian juga banyak juga bandar-bandar narkoba itu yang mainnya dari medsos. Maka di zaman yang berbeda, kita butuh penanganan yang berbeda dalam mengawasi dan mendidik anak-anak kita. Nah, di antara yang perlu kita siapkan untuk mendidik anak-anak kita apa? Kurikulumnya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Luqman. Kurikulum dalam pengajaran anak-anak kita itu ada beberapa poin yang disebutkan di surat Luqman. Yang ringkasnya adalah nanti kita bagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama kurikulum akidah. Yang kedua kurikulum ibadah.
Yang ketiga, kurikulum akhlak. Ini yang tidak boleh kita remehkan, bahkan ini harus kita dahulukan di antara kurikulum-kurikulum yang lain. Kalau anak kita belajar sains, matematika, bahasa Indonesia, nanti pada akhirnya pun mereka akan bisa, karena pasti akan masuk sekolah. Tapi masalah akidah, masalah ibadah dan akhlak, ini dimulai dari rumah. Sehingga kita perlu menyiapkan segala piranti-pirantinya. Ilmu akidah harus kita sudah mulai semenjak anak-anak kita bayi merah, sudah mau dikenalkan pelan-pelan tentang Allah. Makanya ketika bayi dilahirkan disunahkan untuk dikumandangkan azan di sisi telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri. Untuk apa itu? Mengawali kehidupannya dengan kalimat thayyibah. Sebelum dia nanti mendengar yang lain, ada mendengar sakitnya tuh di sini, ada mendengar apalagi lagu-lagu rock, pop maupun dangdut yang melenakan. Sebelum itu semua, pastikan yang masuk pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengenal Allah terlebih dahulu. Ya. Dan pondasi dalam pendidikan anak versi Luqmanul Hakim memang pondasi pertamanya itu ya bunayya la tusyrik billah. Nak, jangan engkau menyekutukan Allah. Perintah menghindari syirik tentu ini juga kaitannya erat dengan ilmu akidah. Maka anak-anak kita mulai dikenalkan dengan siapa yang menciptakan bulan, nak, siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan matamu, siapa yang menciptakan hidungmu, siapa yang menciptakan telingamu. Dari semenjak mereka masih dalam gendongan kita kenalkan. Kemudian kadang-kadang kita kalau anak-anak mau ditidurkan itu kan dinyanyikan atau dikasih senandung-senandung. Usahakan senandung-senandung yang dinyanyikan itu bukan burung kakak tua atau misalnya cicak-cicak di dinding, ya, yang itu hanya akan menjadikan dia rapuh akidahnya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ada lagi lagu-lagu yang ternyata malah tidak mendidik anak-anak kita. Kalaulah harus kita nyanyikan, nyanyikanlah lagu-lagu yang bernuansa zikir, atau malah lebih baik lagi dibacakan Al-Quran sesuai yang kita hafal. Jadi semenjak kecil mereka sudah biasa mendengar Al-Quran langsung dari ayahnya, langsung dari ibunya. Ya. Baginda Nabi memberikan contoh kepada para orang tua bagaimana dari semenjak kecil anak-anak itu dididik dengan ilmu akidah. Beliau mendidik Ibnu Abbas, sepupu beliau yang masih sangat kecil, dengan wasiat yang sangat berharga. Jadi ketika Ibnu Abbas membonceng di kendaraan atau untanya baginda Nabi, Rasulullah sambil untanya berjalan mengatakan, ya gulam, nak, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin sesuatu, meminta apa, mintalah sama Allah, nak. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, minta tolong sama Allah, nak. Jadi anak mulai diarahkan, dikenalkan dengan Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha memiliki segalanya, yang Maha mengasihi dan Maha pemurah kepada hambanya. Ini dalam obrolan sehari-hari mulai ditanamkan, sehingga anak ketika punya masalah ingat Allah, ketika sakit Allah, gitu ya. Ini dari masa masih sangat belia. Sayyiduna Umar ibn Khattab dalam sebuah kisahnya pernah didatangi oleh seorang bapak sambil membawa anaknya diseret begitu sambil nangis. Bapaknya lapor, wahai Amirul Mukminin, tolong kasih tahu, kasih nasihat kepada anak saya. Ini anak durhaka ini, kata sang bapak. Kemudian sang anak ini ternyata cukup kritis. Wahai Amirul Mukminin, sambil nangis dia mengatakan, bolehkah saya bertanya sebelum nanti Anda berikan hukuman kepada saya? Tapi saya pengen nanya dulu. Oh, silahkan, nak. Apa yang mau kamu tanya? Apakah hak seorang anak dari orang tuanya? Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ada 3 hak yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk anaknya. 1, anak berhak mendapatkan ibu yang baik. 2,
anak berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran dan agama yang baik. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Tiga ini adalah hak seorang anak dari orang tua. Maka para orang tua pastikan tiga ini nanti anak-anak merasa puas dan mendapatkan haknya. Lah anak yang sedang dimarahi sama orang tuanya di depan Amirul Mukminin ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tiga-tiganya belum pernah saya dapatkan dari bapak saya. Ibu yang baik nggak saya dapatkan. Ibu saya itu seorang budak hitam negro yang dulu sedang diobral di pasar. Karena harganya murah, bapak saya beli itu ibu saya. Dikumpuli, maka dia mengandung saya. Lahirlah saya semacam ini. Ibu saya bukan orang yang terdidik, bukan orang yang parasnya menarik. Hanya sekedar ya tempat pelampiasan nafsu bagi ayah saya karena harganya murah dia beli. Lahirlah saya. Yang kedua, pendidikan agama Al-Quran. Belum satu huruf pun dari Al-Quran yang diajarkan oleh ayah saya kepada saya sampai detik ini. Nama pun ternyata yang diberikan kepada saya bukan nama yang baik. Saya dikasih nama kumbang. Padahal tahu kita kan kumbang kerjaannya apa? Binatang yang biasanya dorong-dorong kotoran itu ya. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, wahai bapak, jangan engkau bilang anakmu ini durhaka, karena sesungguhnya engkau lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Jadi ada orang tua durhaka ketika dia tidak menunaikan hak-hak seorang anak, mulai dari memilih ibu yang terbaik, memilih nama yang terbaik, dan memberikan pemahaman agama serta pendidikan Al-Quran kepada sang anak. Maka kalau ada orang tua hari ini misalnya dia merasa anaknya kok jarang yang ingat kepada orang tuanya, kalaupun pulang kata-katanya kasar, sholat nggak pernah, jangan langsung menyalahkan sang anak. Bisa jadi dulu orang tuanya memang tidak memberikan pendidikan agama kepada sang anak. Tidak memberikan kepadanya pendidikan Al-Quran sehingga anak tumbuh tanpa disertai perasaan takut kepada Allah, tanpa diiringi dengan pemahaman yang baik terhadap kitabullah. Dan ini keteledoran yang sangat fatal. Kalau pasangan-pasangan yang masih muda, masih banyak kesempatan didik anak kita dengan pendidikan Al-Quran yang baik, tanamkan akidah yang kokoh, sehingga dia tumbuh berkembang dengan pondasi iman yang kuat. Sehingga ketika misalnya di masa-masa kuliah, mendapat ujian, misalnya barangnya hilang, atau orang yang dia akrab dalam pertemanan itu tiba-tiba menghilang dan lain-lain, dia tidak gampang putus asa. Hari ini kita temui banyak mahasiswa-mahasiswi tahu-tahu sudah gantung diri, bunuh diri. Gara-garanya apa ternyata? Ditinggal pacarnya, bunuh diri. Seakan-akan sudah habis semuanya, dunia dan isinya itu nggak ada harganya tanpa sang pacar tersebut. Ini Masya Allah, na'udzubillah. Ini beberapa kali terjadi di beberapa universitas kita. Ya, kenapa? Karena tidak punya pendidikan akidah yang mapan. Kemudian pentingnya pendidikan akidah ini atau pendidikan mengenal Allah ini karena dia adalah jalan kita untuk menuju istana surga. Tanpa pengenalan yang baik kepada Allah, bagaimana seseorang akan menghamba, beribadah, hingga kelak menjadi seorang muslim yang baik. Maka sekarang banyak wasilah dan media untuk mengenalkan kita, anak-anak kita tentang akidah yang benar, yang lurus ya. Ada film-film kartun Islami misalnya mengenal tentang Allah, itu kita manfaatkan media yang ada untuk mengenalkan anak-anak kita tentang Allah dan mengokohkan akidah anak-anak kita. Hindari film-film hiburan walaupun nampaknya imut-imut buat anak-anak disukai, tapi ternyata itu membuat akidahnya keropos dan rapuh. Misalnya apa? Dulu ada film yang gambarnya cukup menarik, semua anak kecil pasti suka. Film tentang Dewa Krishna misalnya. Nah, ini berbahaya dalam pembentukan akidah anak-anak muslim. Jadi dia membayangkan bahwa di alam ini ada satu dewa yang berkuasa, bukan Allah, tapi namanya Dewa Krishna. Misalnya ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian
Jangan mudah menakut-nakuti anak kita dengan hantu misalnya. Kalau orang tua kita dulu biar anaknya nggak kelayapan biasanya ditakut-takuti. Awas jangan ke sana nanti ada genderuwo. Awas jangan ke sana nanti ada pocong misalnya. Lah ternyata merusak kepribadian dan keberanian anak-anak kita. Jadi penakut kemana-mana. Ketika besar disuruh ke masjid sholat isya takut ada pocong. Ini karena apa? Karena dari kecil ditakut-takuti dengan hal-hal yang semacam itu. Ini berbuntut panjang. Kenapa? Karena bisa jadi tertanam dalam alam bawah sadarnya. Dan ini sangat bahaya dalam sisi akidah anak-anak kita. Ajarkan tentang rukun iman dan ilmu tauhid pelan-pelan dari yang paling sederhana. Ya, ini mulai kita dari semenjak mereka masih usia belia. Yang kedua, kurikulum yang harus selalu juga kita hadirkan adalah kurikulum ibadah. Latih anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu, terutama sholat. Nah, walaupun masih kecil, kalau masih kecil usia 2-3 tahun, cukuplah dia diberikan keteladanan. Anak itu kalau melihat orang tuanya melakukan apa begitu yang rutin, pasti akan niru, pasti akan ikut. Lihat ayah ibunya sholat, pasti dia akan mengikuti. Nah, kalau sudah usia 7 tahun, mulailah disiplin di situ, orang tua mengingatkan anaknya untuk sholat, diajarkan sholat yang betul. Masuk usia berapa? 7 tahun, mulai disiplin. Setiap hari 5 kali harus rajin mengingatkan anaknya sholat ketika sudah usia 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi SAW, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia mereka mulai menginjak 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau nggak mau sholat ketika usianya sudah sampai 10 tahun. Saya pernah bertemu dengan seorang tokoh ulama dari Palestina dulu ketika safari dakwah ke Indonesia. Beliau dipanggil dengan julukan Abul Arqam. Bapaknya angka-angka, Abul Arqam. Ketika ditanya, kenapa anak-anak di Palestina itu sholat berjamaah rajin, tidak ada takutan walaupun di bawah dentuman peluru. Kapan saja bisa ketemu dengan tentara Israel, tapi kenapa tidak takut? Tetap disiplin sholatnya. Kata Abul Arqam ini, Syekh Abul Arqam, beliau mengatakan, karena kami memerintahkan anak-anak kami itu sholat minimal adalah sebanyak 5.475 kali dalam 3 tahun. Kok 5.475 dari mana nih angka ini? Namanya juga Abul Arqam, suka otak-atik angka. Jadi beliau mengalihkan 5 kali sehari kali 3 tahun dari usia 7 sampai 10 kan 3 tahun. Kali 365 hari. Ketemulah 5.475. Nah, ini kalau salah coba hitung di kalkulator ya. Intinya setiap hari dalam 3 tahun itu ingatkan terus anak kita untuk sholat. Jangan pernah lupa, setiap datang waktu sholat kita ingatkan. Terus begitu, disiplin. Nah, kenapa kok kita harus bawel, harus cerewet ketika anak-anak usia 7-10? Karena di usia itulah pembentukan karakter anak-anak kita ketika 3 tahun, dari 7-10, itu mereka rajin sholat, insya Allah kesananya mereka akan lebih mudah untuk melaksanakan sholat tanpa harus diperintah oleh orang tuanya. Tapi kuncinya di antara usia 7-10 ini. Nah, kalau banyak yang teledor, masih kecil ini, nggak usah dipaksa-paksa sholat. Kasihan baru juga pulang sekolah, misalnya begitu. Jangan salahkan kalau nanti mereka usia SMA atau saat mahasiswa, mereka tetap malas sholat. Kenapa? Karena belum terbentuk kebiasaan sholat itu di usia 7-10. Ini usia paling strategis, paling dianjurkan untuk orang tua mendidik anaknya sholat. Nah, ketika usia 10, mereka sudah mulai menjelang akil balik tuh, mereka sudah terbiasa dengan melaksanakan sholat 5 waktu.
Demikian pula ibadah-ibadah termasuk puasa mulai dilatih pada usia ini. Walaupun ada yang lebih cepat, mungkin 5 tahun sudah bisa diajak puasa. Nah, salah satu resep agar anak-anak kita semangat melakukan ibadah, Bapak Ibu jangan pernah pelit memberikan hadiah. Ketika anak kita rajin sholat 5 waktu, kasihlah hadiah. Walaupun yang murah, tapi anak kita cukup gembira dengan hadiah-hadiah sederhana itu. Jadi ini sudah terbukti ya. Kami di Bogor ini punya satu rumah Quran, anak dan balita, usia yang masuk 3,5 tahun, mulai 3,5 tahun. Tapi kita motivasi dengan apa? Beri hadiah. Ketika mereka bisa menghafal surat An-Naba, maka nanti beri hadiah pensil dari ustazah. Mereka akan berlomba-lomba, 2 pertemuan saja hafal surat An-Naba. 2 pertemuan, hafal surat An-Naba. Kenapa? Anak-anak paling suka diberikan motivasi hadiah, walaupun sederhana, sekedar coklat, sekedar ya robot-robotan kecil, tapi bagi mereka itu sangat berarti. Ya, maka wahai para bapak, para ibu, jangan pernah kita pelit kepada anak-anak kita untuk memuji atau minimal ya ngasih hadiah kalau mereka punya prestasi. Anak kita berhasil puasa 30 hari full Ramadan. Nah, kasihlah hadiah misalnya apa robot-robotan yang murah tapi bagi dia sangat berharga. Ini cara memotivasi anak-anak. Kalau udah mahasiswa enggak berguna itu, hadiah-hadiah semacam itu enggak ada gunanya. Mumpung sekarang itu semua masih berguna, pakailah metode atau siasat dengan menggunakan hadiah. Insya Allah metode ini sangat berasa khasiatnya. Anak-anak menjadi lebih rajin beribadah, rajin sholat, rajin menghafal Al-Quran. Ya. Hadiah sederhana saja. Baik, ini kurikulum yang kedua, ibadah. Banyak orang tua yang meremehkan hal ini. Malah yang lebih parah, ada orang tua yang mengatakan, nak, kamu belum balik, nak, masih kecil, belum punya dosa. Mumpung belum punya dosa, kalau mau main judi silahkan, mau minum khamr, mangga, bapak nggak ngelarang. Mumpung nggak punya dosa, nak. Nanti kalau udah tambah usia kamu nggak boleh, udah haram kamu dosa nanti. Ini orang tua yang kurang ajar ini. Ya, orang tua yang tidak punya visi dan misi untuk mendidik anak yang robbani. Harusnya walaupun belum balik tetap dia apa? Dilatih. Yang penting itu latihannya, ya. Sehingga mereka terbiasa. Kalau dilatih dengan hal-hal yang sifatnya maksiat begitu, jangan diharap pada usia 7, usia 10 mereka dengan mudah sholat, dengan mudah melaksanakan ibadah. Tidak. Mereka akan lebih berat lagi untuk menjalani kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kita. Maka perlu latihan dan kesabaran orang tua mengawal anak-anak kita semua. Yang ketiga, kurikulum yang sangat penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah kurikulum akhlak Islami. Ya. Akhlak ini dibangun pertama di mana? Di rumah. Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau dengan sabar membentuk karakter anak-anak, di antaranya adalah Umar bin Abi Salamah yang saat itu tinggal di rumah Ummu Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasulullah. Anaknya Ummu Salamah, karena Ummu Salamah ditinggal suaminya meninggal, lalu diperistri oleh baginda Nabi dengan kondisi dia sudah punya anak. Nah, salah satunya adalah Umar namanya. Jadi kalau Nabi lagi berada di rumah Ummu Salamah, sering makan bersama dengan Umar juga di situ. Makannya kalau dulu pakai nampan begitu, piring besar, makan bersama. Nah, ketika suatu hari Umar bin Abi Salamah ini makannya ngacak, jadi tangannya piknik kemana-mana. Maka dilihat oleh Nabi, wah ini nggak bagus nih kalau dibiarkan. Juga lupa tadi juga nggak baca bismillah, tangan kiri pula makannya. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, nak, dengan sapaan yang sangat lembut sekali. Nak, samillah. Baca bismillah dong ya. Jangan lupa. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan ya nak. Wakul fima yalik.
makanlah yang dekat-dekat, jangan ambil yang jauh, seberang piring sana diambil. Nah, ini contoh pendidikan akhlak dari kecil. Baca bismillah, ketika anak pakai tangan kiri makan, arahkan pakai tangan kanan. Ketika makannya ngacak-ngacak, arahkan makan yang dekat-dekat saja dulu. Kalau udah habis baru ekspansi ke yang lebih jauh. Nah, tapi ada apa? Ada tarbiyah akhlakiyah di situ. Dan ini sangat penting dibiasakan dari usia mereka masih sangat dini. Ya. Termasuk kita mendidik anak-anak misalnya adab-adab ketika ada tamu atau ketika bertamu. Ini sangat penting. Jangan ketika bertamu anak kita naik ke meja, kita biarkan saja. Katanya kan gini Pak Ustadz, jangan sering-sering bilang jangan kepada anak-anak, efeknya nggak baik. Nah, ini teori bertentangan dengan parenting Islami. Karena Luqmanul Hakim saja ketika mendidik anaknya, itu kebanyakan memakai kata la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Kemudian ada juga apa? La tusa'ir khaddaka, la tamshi fil ardi maraha. Jadi perintah untuk kita menata akhlak anak-anak ini tidak bisa terpisah dari kalimat jangan. Kalau memang itu hal yang negatif ya kita tetap harus pakai. Jangan, yang ini nggak bagus nak, jangan. Harus dijelaskan, tapi jangan sekedar jangan tapi nggak ada alasannya. Ya, termasuk juga adab di masjid. Banyak anak-anak ini ketika dibawa ke masjid akhlaknya rusak, lari ke sana ke sini. Kadang ada jamaah yang naruh kacamata, diinjak patah pula kacamatanya. Selesai sholat, didekati, anaknya nangis, orang tuanya nggak terima, padahal sudah dirugikan itu dia dengan pecahnya kacamata, sholatnya terganggu. Makanya para ayah kalau anaknya sekiranya susah untuk didiamkan di masjid, sebaiknya di rumah saja untuk usia sebelum mumayyiz, ya. Ketika usia 3, 4, kalau memang masih belum bisa dijinakkan, maka sudah sholatnya biar di rumah saja sama ibunya. Kalau dibawa ke masjid malah akan menjadikan jamaah terganggu karena dia lari sana lari sini, teriak nyanyi, Masya Allah. Kalau sudah usianya mumayyiz, usia kelas 1 SD, 2 SD, silahkan dibawa. Dengan terus dikasih nasihat, di masjid adabnya begini, sholatnya nanti tenang, harus begini, jangan lari-lari, jangan ngobrol sama temennya. Nah, ini semuanya harus dijelaskan oleh masing-masing orang tua. Jangan orang tua nggak pernah ngasih tahu adab masjid, anaknya dibawa ke masjid, suatu masjid terganggu karena gaduh, ketika orang tua dikasih tahu, malah marah kepada yang ngasih tahu. Lah ini sebuah kesalahan yang fatal tentang apa pendidikan anak-anak. Makanya jangan pernah kita bosan mendidik anak kita, kasih tahu adab-adab masjid. Kalau sudah sampai usianya dibawa dia ke masjid, ya. Orang Jepang dalam satu kesempatan itu saya pernah mendapatkan satu informasi, orang Jepang itu lebih sedih kalau anaknya nggak bisa antri. Mereka tidak terlalu galau kalau anaknya itu nilai matematikanya belum sempurna atau pendidikan di sekolahnya tidak terlalu tinggi nilainya. Kenapa? Bagi mereka kemampuan semacam matematika, biologi itu bisa dikejar dengan masuk privat, belajar privat. Tapi yang namanya etika, semacam bagaimana agar tertib saat antri, ini perlu pembiasaan dan perlu perjuangan untuk mencetak karakter yang baik saat antri dan lain sebagainya. Dan itu harus orang tua yang langsung turun tangan untuk mencetak karakter-karakter positif semacam itu. Inilah pentingnya ilmu akhlak. Bahkan para ulama kita, akhlak lebih utama daripada ilmu, kata para ulama. Akhlak lebih utama daripada ilmu. Ya. Adab lebih utama daripada ilmu. Sehingga dulu ada Imam Ahmad bin Hambal, muridnya 5.000 setiap hari. Ketika beliau membuka majelis, muridnya 5.000. Tapi ternyata ketika dilihat, diselidiki,
Dari 5.000 muridnya itu yang betul-betul ingin belajar serius, belajar hadis itu hanya 500. Yang 4.500 datang ke majelisnya Imam Ahmad pengen belajar akhlak. Bagaimana sih Imam Ahmad itu akhlaknya? Dia kan ulama, pewaris Nabi. Nah, yang belajar ilmu cuma 5.000, tapi yang belajar akhlak 4.500. Inilah generasi kita dahulu, mereka betul-betul tahu pentingnya akhlak. Maka dari kecil kita latih anak-anak kita memiliki akhlak yang baik. Kata-kata yang kira-kira kotor, jangan dibiarkan saja ketika anak kita mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Harus diingatkan, jangan dibiarkan. Ya. Nah, inilah 3 kurikulum utama dalam pendidikan anak-anak kita, khususnya di rumah. Nah, selain itu nanti ada lagi kurikulum skill dan juga ilmu pengetahuan yang insya Allah bisa didapatkan dengan dia di sekolah atau masuk bimbingan belajar dan lain sebagainya. Tapi pondasi awal ini harus orang tua ikut nimbrung, ikut perhatian, mulai akidah, ibadah, dan akhlak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak sampai di sini saja, tapi ada kiat sukses parenting nabawiyah yang juga orang tua tidak boleh lengah. Bagaimana agar pendidikan itu betul-betul tertanam kepada anak-anak kita. Harus diikuti dengan suplemen-suplemen yang juga sangat penting dalam menunjang pendidikan akidah, ibadah maupun akhlak. Yang pertama adalah dengan cara memastikan setiap makanan yang kita bawa ke rumah atau nafkah yang kita berikan di keluarga itu adalah nafkah yang halal. Makanan yang tidak halal dibawa ke rumah hanya akan menyebabkan apa? Menyebabkan hilangnya keberkahan dalam rumah kita. Imam Syafi'i pernah membuat syair, jama'al haram 'alal halal liyukthirahu, fadakhalal haramu 'alal halal liyufsidahu. Ada orang yang mengumpulkan harta haram, lalu dibawa ke rumah dicampurkan dengan yang halal, agar kelihatan banyak, agar rekeningnya kelihatan gemuk. Ada uang yang halal, ada yang haram misalnya. Memang sih tulisannya mungkin di rekening sekian ratus juta, banyak. Tapi ternyata efeknya di luar ekspektasi. Dakhalal haramu 'alal halal, dakhalal haramu 'alal halali liyufsidahu. Ternyata datangnya harta haram yang bercampur dengan halal itu justru hanya akan merusak keberkahan yang halal. Seperti kita punya satu susu sebelanga. Halal itu, bergizi. Nah, biar banyak dikasihlah dengan apa? Misalnya campuran yang juga warnanya warna susu. Misalnya apa namanya? Campuran semen putih. Nah, semen putih kan putih kayak susu. Coba kalau dicampur, apa akibatnya? Tidak ada yang mau minum susu itu. Kenapa? Udah campuran dengan semen putih. Nah, itulah analogi sederhananya. Ya, makanan halal dicampur haram hanya akan mengangkat keberkahan. Seperti susu sebelanga kejatuhan 1 titik, kotoran cicak yang bagian putihnya itu ya. Kalau yang tahu pasti nggak akan mau lagi minum dari air susu itu. Karena dia tahu apa? 1 titik kotoran cicak merusak 1 susu yang tadi sebelanga tadi itu. Dan harta begitu. Walaupun dia banyak, tapi ternyata tercampur dengan yang haram, maka keberkahan semuanya diangkat oleh Allah dari harta itu. Maka hati-hatilah dengan nafkah dan harta yang kita bawa ke rumah. Jangan pernah membawa makanan ataupun nafkah kecuali 100% dijamin halal. Terlalu besar risikonya kalau kita memasukkan makanan haram ke dalam perut anak-anak kita atau keluarga kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat hati-hati dengan makanan yang beliau makan. Suatu hari beliau ketemu dengan mantan pembantunya dulu ketika di masa
pra-Islam, pernah punya pembantu. Pembantunya ini kadang-kadang agak-agak apa namanya, tiba-tiba dukun gitu ya, menjadi orang paranormal begitu. Ketika kemudian masuk masa Islam, dia pun masuk Islam, pembantunya ini suatu hari datang ke Sayyidina Abu Bakar membawa makanan yang banyak. Lalu disuguhkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun mengambil makanan itu. Baru makan beberapa, hampir-hampir ditelan, sudah sampai kerongkongan. Abu Bakar sempat nanya, ini kalau boleh tahu makanan kamu dapat dari mana? Kata pembantunya itu, wahai Abu Bakar, ini dulu pas di masa jahiliyah saya tuh sering acting jadi dukun. Kadang-kadang nolong orang, menerawangkan gitu, melakukan penerawangan lah begitu. Ternyata suatu saat pernah pelanggan saya itu percaya sama saya, yang saya terawangkan betul kejadian gitu. Dia percaya dan merasa hutang budi sama saya. Lah barusan ketemu. Lah ini dikasih sama orang itu dulu pelanggan saya di masa jahiliyah. Dikasih makanan sama dia. Mendengar penuturan itu, Sayyidina Abu Bakar langsung mengeluarkan makanan yang sudah sampai di tenggorokan itu, dirojok-rojok hingga muntah. Kata rawi yang menceritakan kasus peristiwa ini, makanan itu pun keluar dari mulutnya Abu Bakar dan sungguh seakan-akan yang keluar itu adalah ruhnya. Jadi saking susahnya mengeluarkan makanan itu kayak orang mau mati gitu. Nah, kenapa Abu Bakar melakukan itu padahal tinggal lek masuk ke perutnya? Karena ini makanan terindikasi tidak halal. Beliau tidak mau ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Risikonya ke depan lebih berat karena apa? Tidak akan diterima doanya. Belum lagi akan hilang sinyal dia seperti HP yang hilang apa? Nggak ada sinyal, nggak bisa nelpon. Orang yang makan haram itu seperti HP hilang sinyal. Doa dia sampai nangis, angkat tangan, ya Rob, ya Rob. Tidak mungkin doanya didengar oleh Allah. Makanya pastikan yang kita bawa apa? Makanan halal. Ada kisah Imam Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Ini pernah saya dengar dari Ustadz Agus Setiawan. Barangkali pernah menyampaikan juga di forum Iqra ya. Ustadz Agus Setiawan dari Human Initiative juga. Beliau memberikan contoh kisah Imam Al-Juwaini atau disebut Imamul Haramain karena keilmuannya menjadikan dia imam yang tertinggi dari sisi keilmuan, ketakwaan dan kezuhudannya di tanah haram, Makkah dan Madinah. Ternyata masa kecilnya Imamul Haramain ini adalah masa kecil yang sangat luar biasa. Ketika suatu hari ibunya mungkin lagi sibuk di belakang gitu ya, di dapur menyiapkan makanan atau memasak begitu. Al-Juwaini yang masih bayi menangis di halaman. Ditinggal sebentar nangis. Ibunya belum dengar karena ada di belakang. Haus, Al-Juwaini kecil ini haus, pengen nenen lah begitu kalau bayi ya. Karena nggak kunjung datang ibunya, tetangga di samping rumah itu merasa kasihan. Kebetulan juga ibu menyusui. Kemudian datang ke rumahnya, mau nyusuin siapa? Al-Juwaini yang lagi nangis itu. Lah bapaknya baru ngeh, wah kok digendong sama tetangga nih, jangan-jangan mau disusuin. Maka oleh bapaknya langsung diminta, punten ibu, ini mamahnya ada di rumah, biar disusuin sama mamahnya saja. Nah dimintalah Al-Juwaini kecil itu dibawa ke ibunya. Kata ibunya, emang kenapa papa kalau disusuin sama tetangga, kan sama-sama punya susu, dia juga punya bayi. Kata bapaknya apa? Kita kan nggak tahu mama, makanan yang dikonsumsi sama tetangga itu haram apa halal. Aku ingin memastikan setiap tetes susu yang diminum oleh anak kita adalah dari makanan yang terjamin halalnya. Maka saya pastikan dia tidak akan nyusu kecuali dari mamah, dari ibunya sendiri yang saya bawa setiap hari. Nafkah itu pasti halal, tidak akan saya bawa pulang nafkah kecuali dijamin halal. Masya Allah, begitu orang tuanya menjaga kehalalan makanannya di rumah. Apa efeknya? Al-Juwaini tumbuh berkembang menjadi seorang ulama yang luar biasa kapasitas keilmuannya,
bahkan kemudian menjadi orang yang disebut Imamul Haramain. Belum ada ulama sepanjang sejarah Islam mendapatkan gelar Imamul Haramain, belum ada. Nah, Bapak Ibu, ini ya kiat sukses parenting yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa betul-betul mendapatkan anak-anak kita sesuai harapan, tolong jangan pernah kita semarah-marahnya seorang ibu apalagi mengata-ngatai anaknya, jangan. Ya, hindarkan kata-kata yang isinya laknat, sumpah serapah, apalagi kepada anak. Karena kalau yang mengatakan itu orang tua, apalagi ibunya, suatu hari kemungkinan akan kejadian apa yang dikatakan oleh ibunya di hari di masa anak itu masih kecil. Ini pun pernah terjadi kepada Syekh Abdurrahman Sudais dalam sebuah kisahnya. Syekh Sudais yang sekarang menjadi Imam Masjidil Haram itu, yang suaranya Masya Allah menggetarkan dunia, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita hafal semua itu. Paling sering diputar di mana-mana. Sudais kecil ini dulunya agak tengil gitu ya. Agak iseng anaknya. Jadi, pernah ibunya menyiapkan hidangan untuk tamu spesial. Sudah habis waktu untuk menyiapkan. Sudah rapi makanan ditata di atas meja. Sudah kecil yang iseng itu tiba-tiba merusak hidangan itu, entah bisa ditabur debu atau diacak-acak, pokoknya rusaklah menu itu, berantakan. Bayangkan kalau ibu sudah masak seharian, ada mau datang tamu istimewa dari luar kota, sahabat lama, dibuatkan menu spesial, tahu-tahu anaknya iseng, pudingnya diiris-iris, kemudian opornya diaduk-aduk, yang tadi dihias macam-macam berantakan semua. Minumannya dimain-mainin. Kira-kira ibu marah apa tidak, Bu? Sebel apa tidak? Umumnya ibu-ibu pasti sebel lah ya. Tapi lihat ibunya Syekh Sudais ini, sesebel-sebelnya beliau, tapi tidak keluar kata-kata kotor, sumpah serapah, apalagi laknat untuk anaknya. Dia mengatakan apa? Dasar anak soleh, pergi yang jauh nanti sekalian, biar jadi imam Masjidil Haram sana, gitu. Ya, Masya Allah, pada akhirnya jadi imam Masjidil Haram betulan, Bu. Kenapa? Nah, itu bisa jadi adalah berkah dari kemarahan ibunya saat itu. Dasar anak soleh, pergi yang jauh nanti ya, biar jadi imam Masjidil Haram sekalian, gitu. Nah, kalau ibu-ibu sekarang kadang-kadang saking dikuasai emosi, kata-katanya nggak terkontrol. Dasar anak setan, misalnya gitu. Yang setan siapa kalau begitu? Nah, maka kalimat yang keluar jangan sampai kata-kata laknat, kata-kata yang akhirnya membuat kita kelak malah menjadi menyesal, dan saat itu penyesalan tidak ada guna. Sekitaran tahun 2003 atau 2004 dulu viral ya, ada seorang ibu yang hamil di daerah Sulawesi kalau tidak salah, beritanya sempat muncul di SCTV. Seorang ibu yang sedang hamil nyidam. Namanya orang hamil nyidam kan biasanya sukanya buah. Yang diminta sama ibu itu terus-terusan apa? Pisang. Sampai suaminya sebel. Lah, saat sebel itulah lisannya keceplosan. Kamu ini nyidam apa sih? Mintanya pisang terus, kayak nyidam monyet aja. Masya Allah. Ketika terlahir anaknya, wajahnya mirip sekali dengan monyet. Di YouTube masih ada, mungkin Bapak Ibu bisa nanti dicari ya. Anaknya perempuan lagi, Masya Allah, kasihan sekali. Wajahnya mirip monyet, betul-betul ada rambut-rambutnya begitu di wajahnya itu. Kata para tetangga, dulu adalah karena ibunya nyidamnya pisang, bapaknya sering keceplosan. Bilangnya apa? Nyidam kayak monyet. Nah, ini kadang-kadang menjadi ujian tersendiri. Makanya semarah apapun, jangan sampai keluar kata-kata kotor. Jangan sampai keluar kata laknat, apalagi sumpah serapah. Kuasai emosi. Kuasai lisan kita, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suplemen yang ketiga,
agar Allah mudahkan langkah kita mendidik anak-anak kita adalah senantiasa doakan mereka tanpa putus asa. Jangan pernah capek mendoakan anak kita, karena berdoa itu gratis. Tidak perlu keluar biaya. Doakan saja setiap saat. Mau di luar sholat, mau di dalam sholat. Doakan terus. Tanpa rasa capek dan tanpa berputus asa kepada Allah. Ya, ini lagi-lagi kisah yang saya dengar dari Ustadz Agus Setiawan. Mungkin Bapak Ibu kenal ya dengan beliau ya, pernah mengisi juga di sini barangkali. Tentang kisah seorang penghafal Al-Quran di usia senja di Kuwait. Dulu ada seorang imam besar di Kuwait namanya Syekh Fahad Al-Kandari. Punya acara di YouTube itu, Sufaraul Quran. Beliau sering menjelajah ke pondok-pondok pesantren Al-Quran. Sering mengimami sholat taraweh di Masjid Kabir namanya, di Kuwait. Suatu saat beliau ketika sholat itu beberapa kali lupa ayatnya. Mungkin hilang fokus atau gimana. Nah, selalu saja yang mengingatkan di belakang itu seorang kakek-kakek sudah sepuh, usia 60 tahun. Seusai sholat, Syekh ini mengajak kakek itu untuk ngobrol. Terima kasih ya kakek, selama tadi saya lupa, kakek terus yang mengingatkan saya. Pasti kakek ini apalannya dari kecil ya, kok bisa lengket kayak perangko begitu. Kata kakek itu, enggak, saya baru selesai menyelesaikan hafalan 2 tahun yang lalu, wahai Syekhuna. Baru 2 tahun yang lalu, sekitaran usia 58 berarti kan. Tapi ada unik yang diceritakan oleh kakek itu, ini saya meyakini adalah buah dari doa ibu saya. Ibu saya itu semenjak kami bersaudara ini balita, masih kecil-kecil, selalu saja ibu berdoa agar kami ada yang hafal Quran. Tapi sampai kami remaja, kami dewasa, kami menikah, kami punya anak, ibu saya menjadi nenek, belum ada di antara kami yang hafal Quran. Sampai ibu pun dipanggil Allah, belum ada kami yang hafal Al-Quran. Beliau wafat, kami belum ada yang hafal Quran, tapi beliau masih terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan terus berharap berdoa sampai akhir hayatnya, agar ada di antara anak-anaknya yang bisa menghafal Al-Quran. Ternyata Allah mudahkan saya 2 tahun lalu menyelesaikan hafalan. Dan ini adalah buah dari doa ibu saya. Jadi ibunya udah nggak ada. Tapi kelak di hari kiamat, ibunya akan mendapatkan hasil dari doa-doanya itu. Anaknya akan menjemputnya di pintu surga, dikenakan mahkota yang bersinar seperti cahaya matahari, dan jubah kemuliaan yang harganya lebih mahal daripada dunia dengan isinya. Ternyata setiap doa itu dikabul sama Allah. Maka Bapak Ibu, doa yang paling mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Ada seorang santri dari Indonesia datang ke Yaman. Kita kenal Yaman itu negerinya banyak para aulia, orang-orang ulama yang dekat dengan Allah. Kita tanya, nak, kamu kesini mau apa? Saya mau minta doa dari Anda semuanya, wahai para guru. Anda semua orang-orang yang dekat sama Allah, para ulama, para aulia. Tapi kata para guru di sana apa? Kamu masih punya ibu tidak, nak? Masih di Indonesia, di rumah. Pulang kamu ke sana, minta doa sama ibumu. Karena doa seorang ibu untuk anaknya lebih dahsyat daripada doa kami semua untukmu. Ternyata itulah kekuatan doa seorang ibu. Tidak akan pernah meleset doa ibu untuk anak-anaknya. Mungkin di antara ibu, bapak, ada yang mungkin sekarang misalnya anaknya masih bandel, masih nakal, masih tengil misalnya. Jangan dimarahi dengan kata-kata yang tidak baik. Doakan saja mereka siang malam terus tanpa putus asa. Kalau ibunya, ayahnya terus mendoakan kebaikan, akan ada nanti pada satu episode kehidupannya, dia akan dijemput oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang nakal banget, tapi ibunya terus berdoa. Nanti pada saatnya Allah akan jadikan dia sebagai anak yang soleh, anak yang baik. Insya Allah. Baik, masih berapa menit lagi, Kang Dovi? Sudah habis sebenarnya, Ustaz. Mungkin udah habis ya? Iya. Kita buka sesi tanya jawab ya, Ustaz. Baik ya. Ya udah kita bisa ditambahkan sedikit lagi, Ustaz. Terakhir ya.
Yang keempat, keteladanan orang tua. Nah, ini paling penting ya, keteladanan. Tidak mungkin kita ingin anak kita rajin sholat, tapi orang tuanya jarang ke masjid. Malah mengatakan, ayo nak, udah berangkat ke masjid nak. Bapaknya malah nyetel TV, hidupin TV. Kira-kira anaknya mau nggak berangkat ke masjid? Yo kamu aja nak ke masjid, bapak mau menghatamkan ini Doraemon nih, misalnya episode terakhir. Doraemon lawan Giant misalnya gitu ya. Nah, ini tidak ada keteladanan. Maka kalau pengen anak soleh, tentu orang tuanya pun harus memberikan contoh keteladanan sebagai orang yang soleh. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya, Kang Davi, untuk materi sore ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan kita selalu berdoa agar anak-anak kita ke depan semuanya menjadi anak yang soleh, yang Allah kuatkan imannya, kokohkan akalnya, dan juga Allah lapangkan rezekinya. Insya Allah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Wahid yang sudah menyampaikan ilmunya pada kita bersama. Ini yang sangat penting ya, mengenai pendidikan kepada anak. Cukup banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Tentunya ini tidak cukup ya Ustaz ya, masih banyak pembahasan lagi tentang parenting anak. Insya Allah kita sambung. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya untuk memperkaya diskusi kita pada hari ini. Ada pertanyaan nih Ustaz dari Rameswari. Ustadz, saya membiasakan anak untuk sholat 5 waktu, menghafal dan tilawah tiap harinya. Apa yang harus saya jawab ketika anak bertanya, Bu, kenapa ayah nggak pernah tilawah, nggak pernah hafalan, sholatnya telat terus? Padahal ayah seharusnya bisa menjadi teladan bagaimana jika karena seorang ayah tidak bisa menjadi teladan, anaknya jadi terpengaruh. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Ya, ini barusan yang terakhir ya, bahwa orang tua harusnya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Lah bagaimana kalau Doraemon ya, Ustaz? Nah, ini ternyata kasusnya ada ya, anaknya rajin sholat, bapaknya nggak rajin sholat. Maka dalam kondisi begini kita berikan pemahaman kepada anak dengan hikmah dan bijaksana ya, bahwa barangkali ayahnya capek, ayo nak kita doakan ayah agar segera bisa disiplin sholatnya. Ayo nak, kamu semangati ayah. Biasanya kalau yang nyemangatin anak, ayahnya juga tidak akan menganggap itu remeh, akan malu dia kalau yang menyemangati anaknya. Jadi ajak mendoakan, terus suruh anaknya untuk menyemangati ayahnya. Kalau perlu didoakan oleh anaknya dengan suara yang agak keras di samping ayahnya. Ya Allah, semoga ayah saya diberikan kesadaran agar bisa sholat berjamaah, biar semakin dekat denganmu ya Allah. Saya ingin nanti bisa bersama-sama dengan ayah di surga ya Allah. Nah, ayahnya akan terharu itu. Ya, jadi kompak ibu sama anak, doakan bersama, kemudian dimotivasi anaknya sesekali biar anaknya yang ngajak. Kalau anak yang ngajak biasanya ayah malu kalau nggak berangkat. Gitu ya. Ini terus cukup insya Allah jawaban itu sementara ya. Jadi bersabar dan mendoakan serta terus dimotivasi. Insya Allah semoga kita doakan juga semuanya. Semoga ayahanda Allah berikan hidayah, jadikan rajin sholat, dijadikan seorang ayah yang soleh buat anak-anaknya, insya Allah. Ya, ini banyak fenomena juga seperti ini, Ustaz. Menginginkan anak yang soleh, tapi kita yang menginginkan tidak bisa menjalankan gitu, seperti itu, Ustaz. Betul. Mengambil momen malam-malam ganjil, Ibu, perbanyak doa, karena ini malam Lailatul Qadar, seandainya kita insya Allah nanti dapatkan, itu adalah malam pencatatan takdir untuk setahun yang akan datang. Berdoa sama Ananda agar Allah bukakan hati ayahanda.
Semoga tahun ini Allah berikan perubahan yang signifikan pada pribadi beliau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ustaz terkait reward nih Ustaz, pada anak itu lebih baik dijanjikan di awal atau ketika sudah terpenuhi prestasinya langsung kita berikan reward tanpa ada perjanjian dahulu. Nah, jika dijanjikan dahulu, apakah bisa berpotensi salah niat atas ibadah-ibadah yang dilakukan pada anak? Iya, untuk reward berikan di depan, dijanjiin dulu. Atau kalau perlu barangnya sudah ada, tapi digantung gitu, digantung di atas. Untuk anak-anak, insya Allah itu sangat manjur. Jadi anak-anak mah kita belum terlalu mengkhawatirkan nanti ria, nanti motivasinya nggak ikhlas. Anak-anak mah yang penting semangat dulu, ya. Hadiah-hadiah yang sangat sederhana, misalnya mobil-mobilan kecil dimasukkan di balon ditiup, coklat masukin balon ditiup, dipasang nanti di ruang tengah. Kalau kakak bisa sholat 5 waktu selama seminggu ini, silahkan mau pilih yang mana dulu hadiahnya. No, di atas sudah nunggu semua. Dan itu efeknya luar biasa. Saya sendiri membuktikan itu kepada santri-santri saya di rumah Quran sini. Hadiahnya kita tunjukkan dulu. Yang hari ini bisa setoran surat An-Naba, nanti hadiahnya dapat pensil dari Ustadz. Itu berlomba-lomba anak-anak itu untuk apa? Setoran hafalan. Bahkan kadang hadiahnya cuma bintang saja, bintang ditulis digambar di buku mereka. Nanti yang bintangnya dapat 5, insya Allah dapat hadiah dari ustazah, dari ustadz. Kadang hadiahnya dinampakkan, kadang hadiahnya belum dinampakkan, tapi sudah dikasih tahu dulu. Jadi itu yang memotivasi mereka mengejar bintang. Bintangnya berapa? Oh baru 4, setoran lagi. Sudah 5. Nah, prestasi itu perlu kita hargai. Ya, kita hargai. Kalau kita Bapak Ibu mungkin disuruh menghafal An-Naba, dikasih hadiah 100.000. Banyak yang nggak siap barangkali. Tapi anak-anak kita, kasihlah hadiah 5.000, surat An-Naba dihafal. Insya Allah dalam waktu yang cepat mereka hafal. Dengan harga murah, hadiah murah, tapi prestasinya sampai besar akan mereka bawa dan membanggakan kita dunia akhirat. Kalau telat, nanti mereka hafal Quran, tapi syaratnya Avanza lupa. Berat ini. Kalau udah mahasiswa syaratnya lebih berat lagi. Oke, saya mau menghafal Quran, tapi syaratnya motor ninja. Nah, ini bapaknya susah. Ya, makanya mumpung masih kecil, insya Allah itu sambil melatih mereka untuk lebih giat dalam beribadah. Nah, setelah nanti agak besar, kita tanamkan masalah keikhlasan, masalah niat diluruskan. Nah, itu efektif sekali. Ini untuk usia-usia dini ya. Berikan motivasi dengan hadiah. Gitu ya. Jadi didahulukan hadiah, janjinya didahulukan. Ya, Ustaz, ya. Iya. Biasanya ini sampai umur berapa saat kita bisa membiasakan memberikan reward ini Ustaz, agar tidak menjadi motif dia, jadi motifnya karena reward. Ketagihan gitu. Ya. Iya, ini biasanya kalau dalam parenting nabawiyah ini biasanya sampai umur berapa gitu? Kalau kami praktek selama usia masih SD itu masih kita berlakukan. Ya, masih SD itu masih efektif sekali untuk mendorong mereka semangat untuk berprestasi, terutama karena ini dalam menghafal Al-Qur'an ya. Jadi anak-anak SD itu masih kita kasih hadiah. Tapi kalau sudah kelas 6 kadang mikir juga, ya udah gede itu. Ya, cuman pensil 1 suruh ngapal surat 1 hari. Nah, nanti tentu ini hadiahnya digedein sedikit. Kalau sudah anak SD mungkin bentuknya ya bisa jadi apa? Ya, Ustaz ya. Lebih berharga. Ya. Oke, baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, para sahabat atau jemaah yang ingin bertanya lagi silahkan. Mungkin sedikit saya putarkan ada video ini Ustaz ya. Kita sama-sama saksikan.
Ya, itu tadi video cuplikan dari program dari Human Initiative Australia, Ustaz, ya, di bulan yang penuh berkah ini. Kita mempunyai program berbagi pada sesama, pada saudara kita yang membutuhkan, pada anak yatim, ya. Jadi silahkan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai keluasan rezeki untuk bisa berbagi di bulan Ramadan ini, ya. Apalagi ini bulan 10 hari terakhir, di mana salah satu faktor atau untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah berbanyak sedekah, ya Ustaz, ya. Berbanyak, memperbanyak berbagi pada sesama. Nah, ini juga bisa menjadi wasilah kita atau untuk berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Nanti bisa menghubungi Iqra Western Australia, ya, untuk program-program Ramadannya, ya, atau juga bisa menghubungi Human Initiative Australia. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Sudah 1,5 jam lebih kita bersama nih dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini senantiasa Allah berkahi, ya, bisa kita amalkan dalam mendidik anak, ya, khususnya, dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang bertakwa, ya, menjadi keluarga yang beriman, dan insya Allah bisa meniru atau meneladani bagaimana Nabi mengajarkan keluarga atau mengajarkan anak-anaknya. Baik, jazakumullah khairan kasiran, waktu juga memisahkan kita. Kita tutup dengan doa nih Ustaz, ya. Kita minta Ustaz membacakan doanya bagi kita bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghafiral dhunub wa ya qabilat taub wa ya satiral uyub. Allahumma ya Allah yang maha mengampunkan dosa, yang maha menerima tobat kami semua, yang maha menutup aib-aib hambanya. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, terima taubat kami, ya Allah. Tutup segala aib dan kekurangan kami. Allahumma ya rabbal alamin, taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami, sujud rukuk kami, dan tilawah-tilawah kami. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Angkat ya Allah dari kami semuanya segala macam musibah, bala, bencana, wabah, penyakit, krisis, fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma waffiqna lil qiyami lailatul qadri imana wa ihtisaba. Izinkan kami ya Allah dan mudahkan kami untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan semangat iman dan mengharap pahala darimu. Allahumma ya Rabbana, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jadikan keluarga kami semuanya keluarga yang taat dan patuh kepadamu. Sebagaimana Engkau kumpulkan ya Allah kami di dunia ini dengan iman. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kelak semua kami nanti ya Allah di taman-taman surga Firdaus bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah ditutup dengan doa. Jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz Wahid Ramadan LCMA yang sudah
berikan ilmu kepada kita bersama. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan ya Ustadz ya, dan keberkahan. Amin. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian berikutnya Ustadz Wahid ya, di hari Sabtu di kajian yang sama. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita kembali. Baik, terima kasih juga kepada jemaah yang sudah hadir di Zoom kita pada hari ini, dan juga Iqra Western Australia yang menyelenggarakan kajian ini yang bekerjasama dengan Human Initiative Australia. Baik, kita tutup ya, kita tutup dengan alhamdulillah Rabbil alamin. Saya ya Dovi yang memandu kajian kita pada hari ini mengucapkan selamat berbuka puasa ya pada para jemaah yang mungkin di Australia sudah mulai masuki waktu berbuka. Semoga Allah mengijabah doa-doanya kita. Saya jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik saya sebagai manusia. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang David. Ya. لا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو